Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dinal islamiyya hidayatan lin-nufus wa mursyidan ila siratil mustaqim. Siratul mun'ami 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya ingin menyampaikan satu cerita, satu sejarah. Saya mau cerita, tapi ini adalah motivasi buat kita nih. Begini, jadi Nabi Daud alaihissalam pernah ditegur oleh kodok, katak, kodok atau katak. Wajikira fil khabar, diceritakan dalam satu hadis. Ini saya ambil dari seorang ulama besar, Al-Faqih Abu Lais As-Samarkand. Kitabnya pasti ketahui kalau santri. Al-Faqih Abu Lais rahimahullah As-Samarkand dalam kitabnya menjelaskan, anna Dawud alaihi salam, bahwasanya Nabi Daud punya anak siapa namanya? Sulaiman bin Daud. Nabi Daud alaihissalam kharaja ila sahil. Beliau pergi ke tepi pantai laut. Kalau kita ke tepi pantai laut cari senang-senang, mandi-mandi, makan-makan, berleha-leha dan seterusnya. Ya tentu saja zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dulu jauh laut terjaga, asli airnya nggak terkotor, nggak terkontaminasi. Kalau sekarang banyak orang turis, banyak orang berbuat maksiat di pinggir laut, ya kan? Dulu enggak. Sesudah sampai di tepi laut, kemudian beliau ini membuat sebuah kemah gubuk, ukuran satu orang lah, buat ngadem, buat terik matahari, makan ala kadarnya, nggak bawa makanan. Nabi Daud tuh. Apa sih yang dimaksud Nabi Daud sampai ke tepi laut? Bukan tadi tempatnya ada? Rupa-rupa ini mungkin rencana Allah. Allah yang membalikkan Nabi Daud alaihissalam. Jangan disampaikan Pak. Ini kitabnya tinggi Pak. Kitab klasik ini kitabnya. Nah, ketika sampai di tepi laut, fa'abada Rabbahu sanatan. Dia di situ beribadah kepada Allah selama setahun. Gak pulang-pulang Pak. Kalau ngelongok bininya, kalau ingat kampung halamannya, gak pulang-pulang. Memang betul-betul beliau maksud tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Makanya kalau ulama-ulama dulu tuh, kenapa di Gunung Muria di puncak itu ada waliullah? Karena mereka di kampung bising, ibadahnya nggak sempat terganggu terus. Mereka lagi sana gunung. Kalau kita lagi ke gunung bukan ibadah, kadang-kadang maksiat. Iya, perempuan laki-laki kan maksiat. Mereka ibadah supaya nggak terganggu ibadahnya. Nah, setahun itu Pak ibadah ke di pinggir laut Nabi Daud alaihissalam. Falamma tammatis sanatu, nah ketika sudah sampai setahun, ini hari, minggu, bulan pas setahun beribadah kepada Allah terus siang malam gak berhenti, nggak mikirin apa-apa. Tentu ada yang berpikir itu Nabi. Nah iya, ini kan cerita Nabi. Tentunya kita ambil itibar pelajaran apa yang ada di dalam kelakuannya. Ketika sampai setahun, faqala, lalu dia bermunajat
Berdoa, ya Rabb, ya Rabb, qadin hana zahri, punggung saya ini bongkok ya Allah. Bongkok sampai bongkok, duduk kepada berhenti. Coba tuh. Kan kalau kita katanya kalau banyak duduk nanti bisa ginjal ya. Iya. Bisa batu. Bisa apa-apa. Tapi Nabi Daud setahun duduk ibadah, sampai dia mengatakan punggung saya udah bongkok tuh. Ibadah terus. Ada enggak orang sini ibadah sampai bongkok? Ada? Ada sampai bongkok gitu. Sampai bengkak kakinya ada. Belum ketemu kita nyari orang kira Tangerang yang gara-gara ibadah bongkok. Ya, bongkok bukan ibadah, karena tua, rentak, ya. Bengkak bukan ibadah, kena jalan terus. Ah iya ngawur gitu kan. Nah, asam urat dalam macam. Sekarang-kadang aja kita kenal asam urat, dalam kolesterol dulu nggak ada sejarahnya. Ya. Nah, ya Rob, punggung saya bengkok ya Rob. Ngomong begitu. Nah, wakalat ainaya ya Allah, ya Rob, mata saya sudah letih. Matanya udah letih, rabun gitu. Gimana sekali mata letih? Orang ngantuk dia ada gitu kan? Ini orang ngantuk amat dia. Orang ngantuk kan gimana dia kan? Sama orang seger gitu kan? Ngomong tapi matanya merem-merem gitu kan? Ngantuk gitu. Makanya kalau katanya orang kalau lagi ngantuk jangan sekali-kali kena kopi, bahaya. Bahaya. Minum kopi seger, jangan kena kopi, kalau kopi bahaya. Ngantuk kali ya gitu. Nah, pinggang saya mau bongkok, mata saya udah lelah, wana paratil jumu'u, air mata sekering, nangis dia, nangis terus, nangis. Pak, begini, jangan dianggap gampang menangis, susah Pak, bener, susah. Kita ibadah nih, sholat malam nangis, susah banget Pak, kering mata itu Pak. Kenapa udah sering nangis dulu Pak, sering nangis dulunya, sering nangis. Bini beranak nangis, bini kabur nangis, anak sakit nangis, ya kan? Jadi nangis kering gitu. Kalau kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad, bila mana mata kita kering nih, ibadah kepada Allah itu jangan tanya siapa, tanya diri kita. Banyak dosa katanya, banyak dosa. Jadi kering tuh mata, nggak nangis. Tuh, kalau nangis kena musibah mah wajar. Ini menangis mata-mata kena Allah, ibadah soal nangis jarang. Mata saya belah, air mata saya sudah kering. Pada adri ila nada yasiru amri. Saya tidak tahu ya Allah. Saya tidak tahu ya Allah, bagaimana nasib saya ini, bagaimana akhir dari urusan saya ini, bagaimana nasib saya ini. Saya ibadah setahun sampai bongkok, bagaimana nasib saya? Apakah saya surga? Apa saya sebaliknya? Begitu ngomongnya itu. Kan kalau kita hitung-hitungannya, ibadah belum seberapa kita minta surga. Ya, amal jariah cuma gedenya 10.000 kita minta surga. Surga murah mah 10.000. Iya, kan begitu kan kadang-kadang itu. Nggak pernah kita ngamal juga, nih mobil satu ini, enggak. Kita kecil ya dengan surga gitu. Nah, Nabi Daud alaihissalam ngomong begitu, emang nyata. Dia minta, ya Allah bagaimana nasib saya nanti. Tuh, ngomong begitu dia. Gimana nanti sudah mati? Bukan sekarang. Nah, begitu dia munajat, fa'ahallahu ta'ala ila bid'ain an ajibi abdi Daud alaihissalam. Maka Allah memerintahkan seekor kodok. Kodok bahasa apa? Bahasa Indonesia ya? Katak ya. Nah, untuk menjawab hambaku yang memohon, yang bertanya. Kalau kodok, dulu saya waktu masih muda paling rajin mancing kodok. Mancing, nutul gitu di sawah. Ngalamin nggak nutul kan sawah kan gabus tuh. Nyari apa? Darinya apa tuh kodok. Kodoknya kodok Cina lagi.
Kodok Cina ada, kodok Cina dulu. Tapi nggak ada kodok Islam, nggak ada. Kodok itu kapak. Ada kodok Cina, ada kodok Bangkong, ada kodok Linggang. Ya, Linggang tuh yang di pohon-pohon pandan tuh, Linggang yang kecil tuh, gitu. Yang suka matang kencing mata buta aja tuh, Linggang. Kodok Cina, kodok Linggang, kodok berud, kodok apalagi itu banyak kodok itu banyak. Nah, itu Allah perintahkan seekor kodok untuk menjawab hambaku Nabi alaihi salam. Faqalatul adib maka berkata kodok, ya Nabi Allah, ngomong itu kodok, ngomong di depan Nabi Daud, insyaallah. Ya, ini kan ceritanya nyambung kemarin masalah khobat hati 3. Yang pertama suka ziarah ke makam, ke kuburan, mengingatkan kita mati. Yang kedua suka hadir di majlis ilmu, majlis taklim, siapapun gurunya. Dan yang ketiga sima'u atau sama'u ikhbari man mada minal ubad wa zuhad, mau mendengarkan cerita orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang-orang zuhud, termasuk ceritanya sekarang Nabi Daud termasuk Nabi Allah. Ya Nabi Allah, kata kodok. Nabi Daud ngerti, kodok ngomong. Kenapa mujizat kan? Kalau mujizatnya jangan dianggap nggak bisa apa mujizat. Kalau kita nggak bisa. Apa kata kodok? Tamana ala rabbika fi ibadati sanatin. Kamu ini udah mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, mengungkit ya. Kau ini mengungkit-ungkit kepada Tuhanmu baru ibadah setahun. Itu kodoknya. Engkau ibadah baru setahun tapi engkau mengungkit-ungkit kepada Rabb, kepada Allah. Tuh, diteruskan. Walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyyan, demi Allah yang Allah telah mengutus engkau seorang nabi yang benar-benar nabi. Engkau Allah utus engkau nabi, ya Daud. Kenapa engkau ibadah setahun mengungkit-ungkit? Ya, mengungkit-ungkit. Lalu kata kodok, inni ala zohri bardiyatin salasina sanatan. Saya ini berada di tepi sungai udah 30 tahun. Kodok ngomong, 30 tahun saya ibadah kepada Allah. Usabbihuhu, saya tasbih. Banyak kodok-kodok itu kalau malam waktu rumah kita dua ke sawah itu kalau malam nyari pantang tunjung gogok gitu kan, seru gitu dulu. Sekarang aja orang udah banyak rumah nggak ada suara kodok. Dulu kami rumah kita wah suara nyaman nggak dengar kodok, gitu kan, enak tuh dulu. Sekarang susah ketemu dah, penting nggak ada yang bernyanyi gitu, penting ngom tasbih itu. Ya, makanya pengajian yang lalu kodok Nabi larang dimatikan. Kenapa? Karena kodok berjasa ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud ikut serta memadamkan air, walaupun nggak berhasil, tapi dia berusaha. Ya kan? Nggak boleh dimatikan kodok. Dia bawa air semprot gitu kan, walaupun nggak mati. Tapi usahanya itu penting, bukan masalah matinya. Kalau kita beramal ini bukan masalah gedenya, ikhlasnya, ya kan? Gede kata bukan ikhlas, 10.000 ikhlas, itu yang dicari. Usabbihuhu, saya setiap saat bertasbih kepada Allah. Subhanallah, 30 tahun. Ini kita tasbih aja 33 jam, ya protes lama amat tasbih subhanallah lama. Kita ini nggak bertahan ini kata kalau mau kodok 30 tahun tasbihnya subhanallah. Gini kodok. Apalagi wa ahmaduhu, dan aku mengucap alhamdulillah 30 tahun loh. Begitu kodok cerita dia bertasbih membaca tahmid kepada Allah selama 30 tahun, maka Nabi Daud nangis Daud. Apa kata kodok? Wa inna faraisi tur'adu min makhafati rabbi.
sesungguhnya ini sendi-sendi saya. Kita punya sendi. Manusia kan punya sendi berapa? 6. Ya, benar. Ini ke sendi ini. Bisa bengkok-bengkok ya. Bisa begini ya. Coba kalau lempeng aja gitu kayak gimana ya? Ini sendi nih, sendi. Ya. Nah, sesungguhnya persendian saya ini itu setiap hari gemetar. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cerita pondok begitu, maka nangislah Nabi Daud alaihissalam. Nangis dia. Mengapa nangis? Karena dia hari diberikan nasihat kepada makhluk yang bukan lagi manusia tetapi makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepadanya. Nah, kisah yang saya sampaikan ini adalah untuk mengajak kita berbuat yang terbaik dan mengajak kita menghormati makhluk Allah, khususnya manusia dan selainnya adalah hewan.